Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas penyebab iPhone suka panas dan solusinya apa sih teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk aja ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke, masalah overheating atau panas berlebih itu adalah sebuah hal yang menjadi makanan sehari-hari untuk pengguna iPhone teman-teman. Gue yakin kalian semua itu udah pernah ngalamin yang namanya overheat ini, termasuk gue secara pribadi guys ya. Jadi setelah dari pengalaman gue, kemudian gue tambah dengan riset dari pengalaman teman-teman gue juga teman-temannya. Jadi bisa disimpulkan beberapa hal kenapa iPhone kita tuh bisa overheat guys ya. Nah, jadi hal yang pertama kenapa iPhone itu berasa cepat panas banget itu adalah dari iOS. iOS tidak cocok dengan iPhone kita. Itu sih yang gue rasakan teman-temannya. Ada beberapa iOS yang menurut gue secara pribadi itu bisa bikin iPhone kita tuh panas banget teman-temannya. Yang gue rasakan itu adalah di iOS 17.21 atau 17.2 itu bikin iPhone gue tuh panas banget. Padahal di iOS 15 dan di iOS 16 itu santai-santai aja guys, nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Jadi tiba-tiba gue install iOS 17 ini, loh kok panas banget. Nah, jadi jangan salah teman-teman. Jadi kadang-kadang iOS itu kalau misalkan dia nggak sinkron dengan device kita, dia juga bisa menimbulkan panas ya. Itu yang mungkin menjadi salah satu alasan kenapa iPhone cepat panas. Ini berdasarkan dari pengalaman gue murni teman-temannya. Jadi bukan cuman sekedar gue searching nanya-nanya orang, tapi memang ini gue alami sendiri. Di iPhone gue tuh tiba-tiba panas pas gue udah install iOS 17. Naik ke iOS 17 itu mulai berasa sedikit panas. Di 17.2, 17.21, wah itu gila banget sih teman-temannya. Panasnya berasa banget guys ya. Nah itu sih yang gue rasakan alasan yang pertama kenapa iPhone itu cepat overheat teman-temannya. Nah, untuk alasan yang kedua adalah kita ngecas sambil main iPhone. Nah, itu sebenarnya nggak boleh teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngecas sambil main iPhone, itu sebenarnya kurang direkomendasikan karena itu bisa bikin baterai di iPhone kita tuh nggak awet teman-teman. Karena secara pribadi terus terang, kalau kita ngecas itu pasti akan ada suhu panas yang ditimbulkan. Suhu panas yang ditimbulkan ditambah kalian mainkan, itu double dong untuk suhu panasnya. Tentunya hal ini nggak baik buat kesehatan baterai kalian yang bakal dipush lebih dari normal, kemudian akan menyebabkan baterai kalian itu mengalami penurunan kualitas teman-teman ya, baterai turun. Nah, jadi saran dari gua secara pribadi kalau bisa jangan ngecas sambil main game teman-teman ya. Nah, terus hal selanjutnya yang bisa menyebabkan iPhone kita overheat itu adalah kalian menggunakan cas nirkabel atau wireless charging teman-teman ya. Jadi wireless charging ini memang diklaim itu menghasilkan suhu panas yang lebih besar daripada kalian menggunakan kabel. Jadi buat kalian yang suka pakai wireless charging ya, gua sarankan jangan sering-sering lah menggunakan wireless charging kalau nggak penting. Terutama untuk yang udah lowbat banget, gua sarankan kalian untuk pakai kabel biasa aja. Kalau ngecas cuma sekitar 50% ke atas pakai wireless charging nggak apa-apa teman-teman. Itu menurut gua secara pribadi masih normal. Tapi kalau misalkan baterai kalian udah lowbat, kalian cas lagi itu pasti membutuhkan daya yang lebih besar dan otomatis panas yang dihasilkan lebih besar. Apalagi kalau kalian menggunakan wireless charging teman-temannya. Nah, kemudian hal terakhir yang menjadi penyebab kenapa iPhone cepat panas ini itu adalah dari baterai teman-temannya. Mungkin dari baterai kalian tuh udah mulai soak, udah mulai jelek, udah mulai harus diganti. Jadi menimbulkan panas yang berlebih. Karena gue udah pernah kok ngerasain baterai gue tuh udah jelek banget, udah soak. Kemudian bikin iPhone gue tuh panas banget, cepet banget panas teman-temannya. Cuma dimainin dikit, cek langsung panas teman-temannya. Nah jadi hal ini memang harus diperhatikan dengan seksama agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari. Oke guys, jadi tanda-tanda kalau iPhone kalian tuh mengalami overheat tuh sebenarnya ada beberapa tanda teman-teman. Yang pertama itu teman-temannya, kalau misalkan kalian ngecas itu dia naiknya tuh lambat banget teman-teman. Jadi dia tuh pengecasannya tuh kayak lama gitu loh, sampai di 80% dia berhenti, terus ada tulisan chargingnya itu ditunda atau ditahan karena suhu yang terlalu panas teman-teman. Jadi itu adalah salah satu tandanya. Kemudian tampilannya menjadi redup atau agak gelap teman-teman, karena kan memang dia terlalu panas, jadi dia mengurangi performa yang ada. Kemudian untuk sinyalnya tuh dia kayak akan lebih lemot teman-teman. Kalau misalkan iPhone kita udah kepanasan, gue pernah banget nih ngalamin iPhone gue lagi panas, lemot banget teman-teman sinyalnya teman-teman. Apalagi kalau kalian di tempat yang sinyalnya lemah. Itu cepat banget bikin baterai di iPhone kalian itu panas teman-teman dan juga boros guys ya. Nah kemudian kalau untuk iPhone overheat itu flashnya nggak bisa diaktifkan teman-teman. Jadi flashnya itu mati guys, nggak bisa nyala sama sekali teman-teman, karena memang di disable untuk aplikasi flashnya itu. Jadi gue pernah juga ngalamin tiba-tiba untuk flash gue tuh nggak bisa nyala karena
suhunya terlalu panas, ya, overheat teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk kalian menggunakan aplikasi-aplikasi, kalian buka Instagram, main game itu lemot banget teman-teman. Dia kayak mau nge-freeze karena panas dan juga menghambat aplikasi-aplikasi yang kalian buka. Jadi performanya itu menurun drastis teman-teman. Nah, itu adalah beberapa tanda kalau iPhone kalian tuh sedang mengalami panas yang berlebih teman-teman. Demam iPhone kalian guys. Yang namanya demam ya harus diredakan. Kalau misalkan nggak sembuh-sembuh, demamnya lama-lama kan makin parah sakitnya. Otomatis iPhone kalian itu pasti akan kena ya salah satu komponen yang ada di dalamnya, terutama baterai teman-teman. Jadi hal seperti ini harus kita hindari guys. Nah, cara menghindarinya bagaimana? Di sini gue akan kasih tips ke kalian untuk mengatasi iPhone kalian terlalu panas atau overheat guys ya. Oke guys, jadi ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi iPhone overheat atau panas berlebih teman-teman. Jika kalian punya cara-cara yang lebih efektif dan tidak gua mention di cara ini, kalian boleh komen di kolom komentar karena di sini kita saling diskusi dan memberikan masukan teman-teman, karena kita sesama user iPhone nih guys ya. Nah, yang pertama, hindari kontak matahari secara langsung ke iPhone lo teman-teman. Gue secara pribadi teman-teman sering banget ya, gue lagi jalan-jalan di luar, lagi take foto, tiba-tiba iPhone gue tuh kan dia kena matahari, pasti dong, nggak mungkin nggak kena matahari. Nah itu tiba-tiba iPhone gue langsung panas teman-teman. Aduh, panasnya tuh kayak langsung nyerap gitu loh sinar matahari. Jadi pas gue kantongin pun nggak nyaman teman-teman. Jadi ya udah gue pegang aja, gue nggak mainin dan gue hindarin dari sinar matahari. Kalau nggak penting nggak gue pakai teman-teman. Karena kontak matahari secara langsung dengan iPhone itu langsung bikin suhu di iPhone gue tuh langsung naik teman-teman. Dan gue tuh nggak nyaman banget guys ya dengan hal ini gitu teman-teman ya. Nah itu hal yang pertama. Mudah banget kalau misalkan nggak penting ya udah jangan bikin matahari kena iPhone lo teman-temannya, santai aja guys ya. Apalagi jika kita pakai case itu panasnya akan 2 kali lipat karena sirkulasi udaranya mungkin dia nggak keluar ya, karena case ini kan nutup gitu loh teman-temannya. Nah untuk hal yang kedua itu kalian bisa turunkan brightness di iPhone kalian teman-temannya. Nah seperti ini brightnessnya kan kencang banget nih, kalian turunin teman-teman. Karena kalau misalkan brightnessnya itu tinggi, itu bisa membuat suhu di iPhone kalian tuh berangsur-angsur naik ya, atau pelan-pelan naik guys. Jadi tanpa kalian sadari, dan suhunya tuh di atas normal. Jadi kalau nggak butuh, kalau gua secara pribadi ya di iPhone 11 Pro yang lagi ngerekam ini, kalau untuk brightness auto brightnessnya tuh gua matikan karena gua bisa tentukan sendiri segini aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan pengen gue naikin, gue tinggal naikin temen-temennya. Nah sebenarnya fitur auto brightness ini berguna banget, tapi ya gua termasuk tipikal orang yang nggak suka ya auto brightness di iPhone gue tuh berubah-berubah tanpa gue sendiri yang setting. Jadi gue pengennya setting manual teman-temannya. Nah itu untuk hal yang kedua, turunkan kecerahan layar kalian teman-temannya. Nah untuk hal yang ketiga adalah kalian harus menggunakan charger original. Nah ini menurut gue penting banget nih teman-temannya. Jadi gue secara pribadi memang selama ini ngecas selalu menggunakan charger original. Tapi jangan salah dulu, gue juga pernah nih teman-teman ngecas menggunakan charger KW. Dan memang kalau untuk baterai di iPhone gue tuh jadi berasa lebih cepat turun baterai health, dan juga panasnya memang beda teman-teman dibandingkan dengan kalian menggunakan charger original guys ya. Nah kalau untuk charger original sendiri itu dia pasti kompatibel dengan iPhone kita, arusnya berapa itu semuanya aman-aman saja teman-teman. Tapi kalau misalkan charger KW, gue nggak tahu arus yang ditimbulkan itu apakah cocok dengan iPhone kita atau bahkan merusak komponen-komponen yang ada di dalam iPhone kita, terutama baterai teman-temannya. Nah hal ini kalian harus concern banget, jangan dianggap remeh. Buat kalian yang suka ngecas seadanya pakai iPhone KW, pakai charger KW, nggak apa-apa sih sebenarnya teman-teman. Tapi kalau device kalian tuh device mahal, sayang lah. Kalau device kalian udah device jadul seperti iPhone 7, iPhone 8, iPhone 6, 6s, ya itu menurut gue secara pribadi ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian udah nggak sayang lagi sama iPhone kalian, boleh aja kalian pakai charger KW itu teman-temannya. Oke guys, untuk yang terakhir kalian wajib memperbarui aplikasi yang ada di ponsel kalian atau di iPhone kalian. Update apps-nya teman-temannya. Jadi kalau kalian buka App Store, kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri. Kalau misalkan ada aplikasi yang wajib kalian update, kalian harus langsung update aja teman-temannya. Karena hal ini teman-temannya bisa meningkatkan efisiensi penggunaan aplikasi di iPhone kalian dan mengurangi bugs yang ditimbulkan dengan tidak kompatibelnya aplikasi dengan iOS kita yang terbaru teman-temannya. Jadi untuk hal ini jangan dianggap remeh. Jika memang ada update baru dari sebuah aplikasi, kalian tinggal langsung update aja teman-temannya. Karena menurut gue secara pribadi itu sangat penting banget teman-temannya untuk dalam rangka kita menjaga keawetan baterai kita guys ya. Oke guys, itu adalah beberapa solusi dan penyebab kenapa iPhone cepat overheat teman-teman. Dari pengalaman gue secara pribadi, kejadian terfatal yang pernah gue alami adalah satu, baterai gue tuh rusak, memang sudah harus diganti. Kedua, gue mengalami overheat atau overcharge yang berlebih sehingga menyebabkan soket atau IC komponen di iPhone 7 gue tuh rusak total. Nah, ini yang gue alami berdasarkan pengalaman di iPhone 7 gue warna merah teman-teman. Jadi gue pas bawa ke teknisi, mereka bilang, wah bang ini overcharge bang, abang ngecas mulu.
Memang gue akui waktu itu gue sering ngecas banget karena iPhone-nya nggak gue pakai, jadi gue cas aja. Kemudian dia mengalami kerusakan di komponennya, yaitu jalur-jalur IC-nya itu katanya teman-temannya. Nah, jadi hal ini bikin gue trauma dong guys ya. Jadi gue tuh ngecas paling gue tinggal cas itu pas gue pengen tidur, karena iPhone sudah punya algoritma metode pengecasan gue kayak gimana biasanya teman-teman. Jadi kalau misalkan gue tidur itu yang paling aman, gue tinggal aja. Tapi kalau misalkan pas kerja, pas jalan-jalan atau gimana, gue ngecasnya tuh pasti gue cabut, nggak gue tinggal terus teman-temannya. Jadi gue tuh cuma tinggal ngecas itu pas tidur doang guys ya, karena iPhone sudah membaca algoritma pengecasan gue guys. Nah, jadi saran dari gue secara pribadi, yang ngecas yang paling enak itu adalah ngecas pas dimatikan teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngecas sampai 80%, pasti ada tulisan charge on hot due to temperature teman-teman. Jadi temperatur berlebih, jadi charge-nya sampai 80% di stop dulu, di hold dulu. Nah, kalian langsung matikan aja teman-teman. Kalian langsung matikan, dia pasti nambah kok teman-teman. Dalam keadaan mati iPhone-nya, dia pasti langsung naik. Kalau kalian nggak matikan, kalian cas terus, dia agak lama dia baru nambah teman-teman. Bisa hampir 45 menit dia bisa nambah 1% ke 81 guys ya. Nah, itu yang bisa gue share dari pengalaman gue secara pribadi. Kalau kalian ngecaslah dengan menggunakan charger original, kemudian ngecaslah dalam keadaan airplane mode, atau kalian ngecas dalam keadaan handphonenya dimatikan teman-teman. Nggak perlu dimainin, jangan dimainin, karena sama aja bisa bikin iPhone kalian cepat rusak, terutama untuk dari sisi baterainya teman-teman ya. Nah, itu aja sih guys yang bisa gua share ke kalian guys ya. Ini murni dari hasil gua ngeriset, dari pengalaman gua secara pribadi juga. Kalau kalian punya hal-hal baru yang belum gua mention, kalian bisa komen di kolom komentar. Semoga video ini berguna dan memberikan kalian sedikit solusi teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye.